Konten promosi minuman beralkohol di tempat hiburan malam Holy Wings yang mencatut nama Muhammad dan Maria tak hanya memicu kegemparan, tapi juga menyinggung umat Islam. Kamis malam, JP Ansor DKI Jakarta menggelar konvoi ke gerai Holy Wings di kawasan Senopati, Senayan, dan Jalan Gatot Subroto, Jakarta. JP Ansor Jakarta juga telah melaporkan kasus ini ke polisi. Dua ormas lain, Pemuda Pancasila dan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI DKI Jakarta juga telah melaporkan Holy Wings ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Polisi langsung bergerak cepat, Polres Metro Jakarta Selatan langsung menggelar penyidikan dan hasilnya polisi menetapkan 6 tersangka. Keenam tersangka terdiri dari direksi kreatif, kepala tim promosi, pembuat desain promosi, tenaga admin tim promo, dan staf media sosial. Telah diduga terjadi tindak pidana dengan sengaja menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat ataupun setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan juga terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia dengan ancaman hukuman paling tinggi 10 tahun penjara. Usai konten promosinya terlanjur mengundang kegaduhan, manajemen Holy Wings mengunggah permintaan maaf di akun sosial media Instagramnya. Menurut manajemen, konten kontroversial itu dibuat tim promosi tanpa sepengetahuan pihak manajemen Holy Wings. Tim Liputan, Kompas TV. Mengenai perkembangan terkini penyidikan kasus dugaan penistaan agama dalam konten promosi Holy Wings, kami sudah bergabung bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto melalui sambungan telepon. Selamat petang Pak Kapolres dengan Ibrahim dari Kompas TV. Selamat petang Mas Ibrahim, selamat petang pemirsa Kompas TV. Pak Kapolres, sudah ada 6 orang yang jadi tersangka untuk kasus ini. Apakah manajemen Holy Wings sudah diperiksa Pak Kapolres? Iya, jadi proses yang kami lakukan dari berawal hari Rabu malam itu kami menemukan di media sosial adanya selebaran terkait dengan dugaan penistaan agama. Kami langsung bergerak cepat hari Kamisnya, kami langsung mencari tahu, menyelidiki, dan akhirnya kami menemukan bahwa itu berasal dari kantor pusat Holy Wings yang ada di BSD. Dari situ kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan kemarin sebagaimana sudah kami rilis hari Jumat, kami mengumumkan ada 6 tersangka yang kami mintakan pertanggungjawaban secara hukum dan sudah kami lakukan penahanan. Dari 6 tersangka ini tentunya kami tidak berhenti, kami akan terus mengembangkan dan mendalami peristiwa ini. Termasuk juga kami saat ini sedang bekerja sama dengan Pusat Laboratorium Forensik Polri untuk memeriksa barang bukti digital yang kami temukan pada saat kami melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan di tempat kejadian perkara. Dari situlah mungkin nanti akan kami kembangkan lagi kepada pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Demikian, Mas. Pak Kapolres, kendati ada pernyataan dari manajemen, mereka tidak diberitahu oleh tim promosi, tapi tetap ya, polisi akan memeriksa juga manajemen soal promosi ini. Ya, jadi silakan masing-masing pihak mungkin dia menyampaikan statementnya, tapi nanti bukti yang akan membuktikan. Jadi kami akan terus mencari alat bukti. Apalagi kami sudah menyita PC, kemudian laptop dan beberapa alat elektronik yang kami duga sering digunakan untuk melakukan percakapan baik di internal manajemen maupun antar individu yang ada di dalam karyawan KW tersebut. Demikian. Pak Kapolres, ini ada direksi yang jadi tersangkanya, direktur promosinya. Ini motivasinya Betul. apa sih yang mereka sampaikan dengan membuat promo seperti ini, Pak Kapolres? Jadi memang salah satu direksi sudah kami jadikan tersangka dan sudah kami lakukan penahanan,
dia ini direktur kreatif. Nah, pada saat pemeriksaan memang saat ini motif yang disampaikan para tersangka terkait dengan adanya iklan yang kemudian diduga mengandung unsur sara ataupun penistaan agama ini, mereka menyampaikan bahwa mereka hanya ingin menarik lebih banyak konsumen untuk datang ke outlet-outlet, khususnya outlet-outlet yang penjualannya itu di bawah target mereka, target 60%. Nah, namun demikian tentunya kita tidak berhenti, penyidik tidak berhenti begitu saja. Kita tetap akan mencari tahu kenapa dari sekian ribu banyak nama, itu 2 nama yang dipilih oleh mereka. Nah, tentunya ini akan terus kami dalami dari pihak penyidik, dan kami juga akan mencari alat-alat bukti lain yang dapat mendukung pendalaman yang kami lakukan. Demikian. Baik, Pak Kapolres, jadi promosi yang dibuat itu bukan hanya untuk satu gerai, tapi untuk secara keseluruhan Holy Wings atau bagaimana, Pak Kapolres? Betul. Jadi kalau yang mereka sampaikan itu ada beberapa gerai yang mereka anggap penjualannya atau kehadiran pengunjungnya itu di bawah target mereka. Jadi ada beberapa gerai, ya, kebetulan yang dicantumkan di situ ada beberapa gerai di Jakarta. Nah, ini memang iklan ini memang dibuat oleh kantor pusat, jadi memang berlaku untuk seluruh Holy Wings dan juga khususnya di gerai-gerai yang mereka sebutkan dalam iklan tersebut. Demikian, Bray. Ada kemungkinan tersangka baru artinya, Pak Kapolres, kalau melibatkan beberapa gerai Holy Wings? Ya, tidak menutup kemungkinan karena proses penyidikan yang kami lakukan justru baru mulai dan belum berhenti. Artinya kami akan terus mengembangkan kepada pihak-pihak lain yang kami duga terlibat ataupun bisa dijadikan orang atau pihak yang ikut bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Pak Kapolres, ini kan seiring dengan proses hukum yang tengah berjalan, ada juga desakan soal penutupan kafe dan restoran ini. Bagaimana dari polisi, apakah juga akan mengintensifkan penjagaan di lokasi agar tidak rusuh, tidak ada keributan misalkan, Pak Kapolres? Oke, jadi kalau kewenangan untuk menutup maupun mencabut izin dari usaha kafe tersebut tentunya bukan berada di kami. Silahkan dari pihak yang berwenang, ada stakeholder yang memang punya kewenangan untuk mencabut ataupun menutup tempat hiburan tersebut, ya silakan diarahkan kepada pihak tersebut. Tapi pada prinsipnya kepolisian siap mengamankan. Jadi kita tetap mengamankan semua tempat kami anggap ada ataupun bisa menimbulkan keram. Jadi tidak KW saja, tapi semua tempat secara rutin kami lakukan pengawasan. Termasuk juga perumahan maupun kegiatan-kegiatan masyarakat juga secara rutin kami lakukan pengawasan. Baik, terima kasih untuk informasi terkininya. Kombes Budi Herdi Susianto, Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kita akan nantikan bagaimana perkembangan penyidikannya. Terima kasih Pak Kapolres.